Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Pil pemecah zong, Mo Tianxing sudah tidak asing lagi dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Kisan di belakangnya juga tidak asing lagi. Efek dari pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit Douzong, Mo Tianxing. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam mampu berdiri di wilayah sudut hitam, tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui efek jera seperti apa yang dimiliki oleh elit Douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah berpikir untuk mendidik Douzong elit kedua selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini tentu saja adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak ia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal barulah mereka berhasil membuat Moya menjadi ahli Douwang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil mendidik seorang elit Douzong. Hal ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit Douzong. Ada kesenjangan besar antara Douwang dan Douzong. Mencoba melakukan terobosan dengan sukses sangatlah sulit. Jujur saja, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan pada dirinya yang sebelumnya masuk ke kelas Douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas Douzong, wilayah sudut hitam, yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang sangat langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak menaruh banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Lagi pula, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin mereka berhenti sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya mampu menjadi elit Douzong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak bisa menyatukan wilayah sudut hitam, tapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Douzong dan dasar dari Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya bisa menjadi eksistensi yang sangat kuat dan bisa bergulir terhadap faksi lain di wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menembus kelas Douzong. Namun, jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill, yang dikeluarkan Xiao Yan secara kebetulan menekan titik paling lembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilemparkan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Kisan di belakangnya. Yang terakhir memahami niat pembuatnya dan dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan mempelajarinya dengan cermat hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat ke arah Xiao Yan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill. Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga." Senyuman di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Kisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Pil obat yang dimurnikan oleh Tuan Yan Xiao saat itu seharusnya adalah item ini, kan?" Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. "Bolehkah aku tahu apa pendapat pemimpin sekte Mo tentang pil pemecah zong ini?" "Lumayan, pil pemecah zong ini memang merupakan pil obat yang dibutuhkan oleh Sekte Kaisar Hitamku." Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara kepada Xiao Yan. "Karena Tuan Yan Xiao telah mengeluarkan barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, silakan kembali ke tempat dudukmu dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam lelang ini akan memiliki pemilik baru." Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik lengan bajunya. Lapisan samar Doqi diam-diam melonjak sebelum membungkus botol giok.
seseorang tidak dapat menyalahkan Xiao Yan karena bersikap hati-hati seperti ini. Bagaimanapun juga, hatinya mengerti tempat seperti apa dia berada dan juga siapa orang-orang di depannya. Jika seseorang tidak berhati-hati saat menghadapinya, kemungkinan besar dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Xiao Yan menyimpan botol giok itu sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan keluar dari lingkaran cahaya. Senyuman di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampak seperti berada dalam kondisi bermasalah. Old Ying San. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyuman gelap dan dingin di sudut bibir mereka. Layanan, peta situs.